Saya Fahri Juliasri, NPM 1911060302 dari kelas Biologi C. Saya di sini akan menjelaskan tentang literasi, asesmen, dan analisis pokok uji. Yang pertama, pengertian literasi asesmen. Apa itu asesmen? Asesmen adalah suatu proses sistematik dan variatif yang meliputi pengumpulan data yang berperan untuk umpan balik dalam pendidikan, dan suatu proses yang membantu guru untuk memahami prestasi, penampilan, dan perkembangan siswa. Dalam proses pendidikan di tingkat sekolah, faktor guru memegang peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang bermutu dan bermakna. Terdapat 3 tugas utama guru dalam proses pembelajaran, yaitu pertama ada membuat persiapan pembelajaran, yang kedua ada melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yang ketiga ada melakukan evaluasi pembelajaran dan memanfaatkan umpan balik. Tahapan tersebut merupakan satu kesatuan, saling tergantung, berpengaruh, dan memiliki tingkat kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ada dalam melakukan asesmen harus memperhatikan hal penting untuk menjamin kualitas soal atau instrumen yang digunakan dalam menilai, yakni itu penggunaan analisis pada uji. Analisis pokok uji merupakan serangkaian proses pengujian. Perangkat asesmen dengan tujuan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada sebagai upaya memperbaiki atau meningkatkan kualitas tes. Yang kedua ada mengidentifikasi soal yang baik, kurang baik, dan yang jelek. Yang ketiga ada mendiagnostik kemampuan pada siswa. Yang keempat ada pengevaluasi pelaksanaan pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Menurut cara Krok, fungsi asesmen yaitu menilai apa yang penting dipelajari, mengetahui minat serta motivasi belajar, menilai kemampuan belajarnya, mengembangkan strategi pembelajaran, menilai keterampilan yang dimiliki, merencanakan waktu yang belajar. Apa sih prinsip-prinsip dari asesmen? Yaitu pemikiran yang jelas dan komunikasi efektif. Selanjutnya ada guru yang memegang peranan, siswa sebagai penggunaan yang harus diperhatikan, sasaran yang jelas dan yang sesuai, penilaian yang baik. Selanjutnya perhatian terhadap dampak antar personal, penilaian sebagai pembelajaran. Selanjutnya ada asesmen yang baik hendaknya memenuhi standar spesifik. Asesmen berkualitas yang terdiri dari target yang jelas dan tepat tujuan asesmen yang jelas. Metode yang sesuai dengan target dan tujuan, penentuan sampai dengan tepat, dan pencegahan atau meminimalisir terhadap biasa dan error dalam menilai. Selanjutnya ada persyaratan yang memenuhi asesmen. Persyaratannya ada validitas, rehabilitas, objektivitas, bentuk tes, penilaian, praktikabilitas, dan ekonomis. Selanjutnya ada analisis pokok uji. Apa sih itu analisis pokok uji? Analisis pokok uji berkaitan dengan penyusunan instrumen, meliputi standar penggunaan bahasa dalam menyusun tes maupun non-tes, petunjuk instrumen, dan proporsi jumlah instrumen yang digunakan berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan, yaitu tes atau testes. Penyusunan instrumen yang mengacu hal tersebut akan meningkatkan kualitas hasil evaluasi. Dan ini bagian dari analisis pokok uji mencakup sebagai berikut. Pertama ada penyusunan instrumen, yang kedua ada validitas, yang ketiga ada reliabilitas, tingkat kesulitan, ada distraktor, tingkat pembeda, dan ada pengembang tes. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.